Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-20 dari bulan Ramadan. Itu artinya nanti malam sudah mulai masuk ke malam yang ke-21. Artinya kita sudah pada sepertiga terakhir dan ini merupakan babak final. Karena amalan itu bukan tergantung startnya, tetapi tergantung akhirnya. Kata Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Yang menjadi tolok ukur amal itu baik atau tidak, yaitu tergantung akhirnya seperti apa. Mungkin start kita terseok-seok, mungkin ada juga di antara kita yang startnya bagus, ya. Namun semua itu, ya, itu tidak terlalu sebenarnya penting juga. Tapi kalau dibilang tidak penting-penting banget, enggak juga sebenarnya. Karena yang paling utama itu adalah kita bagaimana memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan ini. Sebagaimana kata para ulama, seekor kuda, dia mau start dari manapun ketika dia berlomba, tetap yang namanya pemenang itu yang pertama kali masuk finish, ya. Jadi jadilah kita seorang pemenang meskipun kita startnya dari posisi yang paling belakang. Maka semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kita, amal ibadah kita, terutama semoga kita diberikan taufik untuk memaksimalkan 10 hari terakhir ini, dan semoga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan rukun iman, dan sekarang kita masuk ke iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Kita beriman dengan para malaikat. Apa yang dimaksud dengan iman terhadap malaikat? Sebelumnya kita jelaskan dulu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, malaika itu bentuk jamak, bentuk banyak dari kata malakun. Jadi kalau satu malaikat itu adalah malakun, sedangkan malaikat-malaikat jamaknya adalah malaikatun, ya. Makanya kalau kita sebut satu malaikat itu dalam bahasa Arab disebut dengan malaku Jibril, bukan malaikatu Jibril. Kalau malaikatu Jibril berarti malaikat Jibril. Tapi yang betul itu adalah malak, ya, satu. Cuma kalau dalam bahasa kita ya malaikat gitu kan, ya, malaikat gitu. Itu secara bahasanya. Adapun secara istilah, kata para ulama, malaikat yang dimaksud dengan iman terhadap malaikat itu adalah at-tasdiqul jazim biwujudil malaikah, yaitu keimanan yang kokoh di dalam hati terhadap satu wujud malaikat. Jadi malaikat itu ada wujudnya. Dan Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika peristiwa syaqqus sadr, yaitu ketika Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya untuk dibersihkan lalu dicuci dengan air dari surga, maka menjadilah hati tersebut hati yang bersih, tidak ada sedikit pun penyakit di dalamnya. Sedangkan yang kedua yaitu tatkala di Gua Hiro, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali, ya. Yang kedua itu di Gua Hiro ketika Nabi SAW
didatangi oleh malaikat Jibril kemudian dipeluk lalu dilepas. Ya, di situ terjadi dialog Iqra. Lalu Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Ya, dipeluk lagi, dilepas lagi, bacalah sampai 3 kali. Barulah Nabi SAW diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Adapun yang mengatakan 3 kali, yaitu ketika malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, kemudian membentangkan sayapnya. Dan Jibril disebutkan oleh Nabi SAW memiliki 600 sayap. Jadi ketika sayap itu dibentangkan, itu memenuhi ufuk timur dan barat. Jadi malaikat itu gede, besar. Ya. Tetapi rasa tawaduknya, rasa taatnya kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Berbeda dengan manusia, manusia itu kecil tapi rasa egonya yang besar. Itulah manusia. Ya. Itu kita itu. Wa annahum naw'un min makhluqatillah. Jadi malaikat ini salah satu di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Jadi malaikat itu tidak ada yang bermaksiat sama Allah. Ya, tidak ada yang bermaksiat. Adapun yang sering kita dengarkan, bukankah Harut wa Marut itu adalah malaikat yang mengajarkan sihir? Kita katakan dalam sebuah riwayat, nah, dia mengajarkan sihir, tetapi sihir yang diajarkan itu yaitu sihir yang benar, bukan sihir yang digunakan untuk perkara-perkara yang buruk seperti misalkan menyantet orang. Ya, waktu itu Nabi Musa diajarkan sihir oleh Nabi Sulaiman, diajarkan sihir, Nabi Musa diajarkan sihir oleh Harut wa Marut. Itu sebagai bentuk mereka melawan tukang-tukang sihir yang hidup di zaman beliau. Apalagi di zaman Nabi Musa, itu yang paling terkenal kan yang namanya sihir. Makanya kan tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular. Ya, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Tetapi kalau sekarang sihir itu menjadi sesuatu yang terlarang untuk dipelajari, tidak diperbolehkan. Apalagi umumnya sihir sekarang itu ada 2 jenis. Sihir yang pertama disebut dengan sihru atof. Apa itu sihir atof? Menjadikan orang itu suka kepada kita. Ya. Jadi menjadikan orang itu memiliki rasa suka kepada kita. Akan ada istilah yang sering kita dengar di tengah masyarakat itu kan, ya cinta ditolak, dukun bertindak gitu kan. Nah, itu maksudnya sihir atof, menjadikan orang senang sama kita. Ya, biasanya itu akan menggunakan media-media yang itu bagian daripada si objeknya itu, entah rambutnya, entah fotonya, segala macam. Yang penting bagaimana dia itu ada rasa suka kepada kita. Atau sebaliknya, ada namanya sihir sarf, yaitu sihir untuk memalingkan. Biasanya sihir ini digunakan untuk memisahkan suami dengan istri. Ya, suami dengan istri. Itu biasa seperti itu. Kita kembali ke sini. Jadi malaikat itu wujudnya ada. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. Adapun jin Allah ciptakan dari api. Sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Ya. Yang mana sifat mereka tadi tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik. Al-iman bil malaika, beriman kepada malaikat itu ada 4 poin penting yang perlu untuk diimani. Poin yang pertama, kita beriman tentang wujudnya. Wujudnya ada. Ya. Kita belum, mungkin kalau mata kita belum melihat malaikat, tetapi kita sering menggunakan istilah engkau bagikan malaikat tak bersayap. Maka kita katakan tidak ada malaikat yang tidak punya sayap itu. Semua malaikat punya sayap. Minimal sayapnya malaikat itu 2. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Dan sampai malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kita tidak usah pikir, Ustaz, kalau malaikat itu punya sayap 3 terus nanti kan kiri kanan, satunya di mana? Itu bukan urusan kita. Ya, yang penting Allah mengatakan malaikat punya
sayap itu 3. Nanti saya sebutkan dalilnya. Ada 3 gitu. Ya, nanti kan tidak simetris ya Ustaz. Kalau cuma 3 gitu kan harus 4. Ya, itu bukan urusan kita pokoknya. Yang jelas disebutkan malaikat itu memiliki 2, 3, 4 sayap dan seterusnya. Nanti akan disebutkan dalilnya. Kemudian yang kedua, poin yang berkaitan dengan iman terhadap malaikat, yaitu beriman terhadap nama-nama malaikat. Ya, nama-nama malaikat itu banyak. Nanti akan saya sebutkan di sini. Banyak. Kita dulu belajarnya berapa, Pak? 10. Nah, ini lebih. Ya, lebih. Ya, banyak malaikat, namanya malaikat itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu beriman terhadap sifat-sifat mereka. Ya, kan disebutkan sifat-sifatnya tadi kan ada sayapnya, diciptakan dari cahaya, kemudian memiliki tidak bermaksiat kalau diperintahkan, selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan para malaikat itu tidak mengenal rasa bosan. Jadi tidak ada rasa bosan dalam beribadah kepada Allah. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat itu ketika mereka disuruh bertasbih sama Allah, mereka akan bertasbih sampai datangnya hari kiamat. Kalau kita beda, ya, kita kan ada masa capeknya, lelahnya, ada masa malasnya untuk beribadah sama Allah Ta'ala. Kalau malaikat tidak ada. Yang disuruh takbir, disuruh bertahmid sampai datangnya hari kiamat. Nah, itulah para malaikat. Ya, makanya di dalam api neraka, malaikat itu ya tidak akan pernah disogok oleh manusia. Karena dia akan melakukan perintah Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian yang keempat, ya, di antara bagian kita beriman kepada malaikat, yaitu kita mengimani tentang pekerjaan mereka. Ya, pekerjaan mereka, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, seperti bertasbih, beribadah siang dan malam, ya, dengan tidak ada rasa capek dan rasa bosan. Kita kan kadang-kadang suka bosan, ya. Baru baca Quran 1 lembar aja sudah bosan gitu kan. Ya. Kadang-kadang itu yang menjadi hobi saja itu bisa bosan. Ya. Hobi padahal itu hobi kita tapi bisa bosan. Ya, itulah manusia. Kadang dia mencapai pada titik jenuh untuk melakukan satu hal. Ya, karena memang itu sifat dasar manusia. Karena dia memiliki hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itulah yang menjadikan kita bisa merasakan kebosanan. Sementara malaikat dia tidak memiliki hawa nafsu. Allah tidak menjadikan bagi mereka itu hawa nafsu. Baik. Nah, itu 4 poin yang berkaitan dengan iman terhadap malaikat. Kemudian sifat para malaikat. Di antara sifat-sifat para malaikat itu disebutkan di sini, annahum khuliqu min nur. Mereka diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Karena ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ketika mereka menyebutkan apakah iblis itu bagian dari malaikat. Ya. Karena kan di dalam firman Allah ada firman Allah yang mengatakan begini. Ya. Gimana itu? Dalam surat Al-Baqarah saya lupa ini. Jadi Allah perintahkan bersujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ada yang menyebutkan iblis itu adalah bagian dari malaikat. Karena di situ disebutkan secara bersamaan. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya iblis itu bukan dari bangsa malaikat. Kenapa demikian? Karena iblis itu secara komponen penciptaannya dia tidak sama dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Nah, makanya para ulama lebih memilih pendapat iblis itu dia adalah bangsa jin. Ya. Jadi bangsa jin itu ada namanya iblis. Nah, iblis ini jin yang paling biasanya yang paling nakal kayaknya. Yang paling bandel gitu. Jadi kepalanya jinnya iblis ini. Ya. Jadi yang mengepalai jin itu ya namanya
iblis. Jadi iblis itu salah satu dari nama jin. Ya, namanya iblis. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya iblis itu dia adalah makhluk tersendiri, dia bukan dari kalangan jin. Tapi saya lebih condong kepada iblis itu adalah salah satu dari jin, karena karena jin sendiri itu punya nama banyak ya. Salah satunya nama jin itu ada namanya Gaul. Makanya jangan bilang Ustadz Gaul, karena itu nanti arti Ustadz jin. Jadi emak-emak Gaul, jadi emak-emak jin. Ya, Gaul itu nama jin, salah satu nama jin itu Gaul. Ada juga namanya itu Abu Kardus. Terus juga namanya kan Abu Jahal. Iya. Ya. Kayaknya ada juga namanya itu. Iya. Ada yang ada itu Abu Kardus yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu Gaul. Nah, itu diantara nama-nama jin. Nah, salah satunya iblis. Ya. Jadi berbeda antara iblis dengan malaikat. Jadi malaikat itu iblis itu bukan dari bangsa malaikat, tetapi dia termasuk dari bangsa jin. Ya. Kemudian sifat berikutnya dari para malaikat itu bahwasanya annahu ja'ala lil malaika ajnihatan yatafawatuna fi a'dadiha. Mereka itu memiliki sayap yang bermacam-macam, artinya secara jumlah tidak sama. Mana dalilnya? Firman Allah dalam surat Fatir ayat yang pertama. Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Yang Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan yang mana mereka memiliki sayap masna wa sulasa wa ruba. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan bahkan lebih. Nah, itu saya bilang tadi, malaikat itu ada 3 sayapnya, tapi antum enggak usah pikirkan sayap kalau 3 itu gimana. Kan kalau 2 kan gampang mikirnya kan, kiri kanan. Sekarang kalau 3 ya. Terus kiri kanan, satunya kemana? Masa di tengah-tengah? Ya, antum enggak usah pikir. Itu Allah yang memiliki kekuasaan masalah itu. Ya. La tas'alu amma yaf'alun walakinnakum tus'alu amma taf'alun. Jangan kalian bertanya apa yang dikerjakan oleh Allah, tetapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang sudah kita perbuat di atas muka bumi ini. Ya, jadi kita itu yang harus menyiapkan jawaban terhadap apa yang kita telah perbuat di atas muka bumi ini. Bahkan malah kita sibuk untuk mengomentari apa yang Allah lakukan. Sama seperti komentar tentang Ustaz, kalau surga sudah diciptakan, terus siapa yang akan menempatinya sekarang? Berarti kan sia-sia Allah menciptakan surga kalau tidak ada yang menempati. Pertanyaan itu sederhana sebenarnya. Seperti ada orang bangun rumah di satu tempat tapi tidak ada yang menempati. Ya. Tidak ada yang menempati, hanya bangun rumah toh. Kurang lebih sama pertanyaan seperti itu. Kita lemparkan pertanyaan itu kepada yang bangun rumah. Kenapa bangun rumah di sini? Kan tidak ada yang tempati. Ya, mau saya kan rumah-rumah saya, tanah-tanah saya, kan begitu kan? Sama dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah dia menciptakan surga, belum ada yang menempati, maka itulah yang menjadi pekerjaan Allah. Itu terserah Allah Ta'ala, itu bukan urusan kita. Ya, Allah memiliki hikmah semua itu. Ya, Allah memiliki hikmah ketika Allah menciptakan sesuatu meskipun belum ada yang menghuninya. Ya. Makanya coba lihat bahasa Al-Quran. Senantiasa Allah ketika menyebutkan tentang inilah surga dan neraka, selalu bahasanya yang telah kami siapkan. Berarti kalau sesuatu sudah disiapkan berarti sudah diciptakan. Ya. Kenapa sih Allah itu menggunakan bahasa telah kami siapkan? Kata para ulama tafsir, inilah bahasa-bahasa marketing itu agar kita tuh tertarik ya dengan apa yang sudah disiapkan oleh Allah, ditawarkan kepada kita, kemudian kita semangat untuk meraih hal tersebut. Berbeda dengan ketika Allah mengatakan yang akan kami siapkan, itu kurang menarik. Ya. Sederhananya begini, coba lihat ada satu kantor dia ya mengadakan
apalah istilahnya di kantor tersebut kepada para pegawai yang bekerja dengan kinerja terbaik, dia akan mendapatkan mobil ini. Sudah ada mobilnya. Ya. Mana yang lebih menarik? Barang yang sudah ada fisiknya atau yang baru sekedar yang akan diadakan? Kita kan kalau sudah lihat fisiknya itu, oh semangat kita ingin. Kan ada istilahnya tuh rasa-rasa ingin memilikinya itu kan lebih besar daripada baru akan. Ya. Itulah bahasa-bahasa yang Allah gunakan. Karena untuk menarik perhatian kita, makanya Allah katakan, ya surga itu telah diciptakan. Ya. Itulah bahasa Al-Quran supaya menarik minat kita untuk mau melakukan amal soleh. Tapi kita kembali ke sini. Jadi malaikat itu memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Kalau kita bukan memiliki sayap tapi suka makan sayap, ya betul kan? Ya. Kayaknya lebih enak sayap daripada yang lain. Sampai kan ada apa namanya itu fast food ya, sampai menamakannya itu wings gitu kan, ya, wing stop gitu kan. Jadi kita disuruh stop di sini makan wings gitu kan. Ya. Baik. Kemudian di antara sifat malaikat lagi disebutkan di sini, bahwa yatahawwalul mala bi qudratillahi ta'ala ila hayati rajulin. Perhatikan di sini. Malaikat itu bisa merubah dirinya ke dalam wujud manusia tetapi dengan izin Allah. Dan ketika berubah, malaikat itu umumnya berubah jadi manusia, jadi laki-laki, bukan jadi manusia. Bukan jadi perempuan. Umumnya jadi laki-laki. Tapi perlu diingat, meskipun malaikat itu berubah dirinya jadi laki-laki, bukan berarti jenis kelamin malaikat itu adalah laki-laki. Tidak disebutkan jenis kelaminnya malaikat itu, apakah perempuan atau laki-laki. Tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Cuma kalau dengan bertanya, ketika malaikat berubah jadi manusia, berubah wujudnya ke dalam apa? Ke dalam wujud laki-laki. Ya, umumnya seperti itu. Mana contohnya Ustaz? Seperti ketika Jibril berubah wujud menjadi seorang manusia kemudian mendatangi Maryam. Ya, kemudian mendatangi Maryam. Apa kata Maryam di situ? Kata Maryam mengatakan kepada malaikat Jibril di dalam surat Maryam itu, sudah saya lupa lafadznya. Di situ kita bisa tahu bahwasanya Jibril itu berubah menjadi laki-laki dengan lafadz yang Allah sebutkan. Ya. Kata Maryam di situ pada ayat yang ke-18, ya. Sebelumnya di ayat 17 Allah mengatakan begini. Fa arsalna ilaiha, maka kami mengutus kepadanya ruhana. Ruhana itu adalah Jibril maksudnya. Karena nama lain dari Jibril itu adalah ruh. Ya. Dalam agama Nasrani, Jibril itu dikatakan Ruhul Kudus. Ya, dalam agama Nasrani dikatakan Ruhul Kudus. Kami kirimkan kepada mereka ruhanan, malaikat kami yaitu Jibril. Fatamassalaha laha basyaron sawiyya, maka dia berubah menjadi seorang manusia. Setelah itu, apa kata Maryam ketika dia melihat ada manusia yang datang ke tempatnya? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ta'ala darimu kalau engkau adalah hamba yang bertakwa. Tapi perhatikan ayat ini. Dari mana kita tahu bahwasanya Jibril berubah menjadi manusia dalam bentuk laki-laki? Yang pertama, tidak mungkin Maryam itu berlindung kepada Allah Ta'ala ya dari manusia kalau dia itu seorang wanita. Sementara yang datangnya laki-laki. Jadi kan dia ketemu sama kok ada laki-laki asing di sini. Ya. Dia berlindung kepada Allah Ta'ala dari laki-laki ini. Ini yang pertama. Ya. Kalau dia perempuan, dia tidak akan mungkin mengatakan aku berlindung kepadamu, darimu, ya, kepada Allah Ta'ala. Pasti dia akan bertanya siapa kamu. Tapi ini tidak. Ya. Langsung dia itu mengatakan aku berlindung kepada Allah darimu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana kita tahu Jibril berubah menjadi laki-laki? Dari kata ganti domir yang dipakai dalam ayat ini. Ya, kalau jenengan pernah belajar bahasa Arab, ada kata ganti.
domir dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, di mana bahasanya di sini? Maria mengatakan minka. Kalau perempuan itu minki. Ya, berarti Jibril berubah menjadi seorang laki-laki karena dia di sini menggunakan domir ka. Kalau Jibril berubah menjadi perempuan, maka di situ bukan minka tetapi minki. Ya, itu kalau belajar bahasa Arab pasti tahu masalah itu. Ya. Nah, umumnya malaikat itu berubah menjadi laki-laki. Ya. Itu umumnya dan tidak disebutkan riwayat bahwasanya satu malaikat itu berubah menjadi perempuan. Dan itu banyak riwayat-riwayatnya. Coba baca dalam hadis Jibril. Ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW untuk bertanya tentang perkara-perkara agama, dia berubah menjadi sosok laki-laki yang sangat baik dan rupawan. Tapi kita balik sini. Jadi para malaikat itu, para jemaah sekalian, dia tidak bisa berubah menjadi manusia itu kalau dia tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus ada izinnya. Tidak bisa berubah semaunya itu. Saya ingin berubah jadi manusia, tidak bisa. Tetapi dia harus izin dulu kepada Allah Ta'ala. Dan dia harus diizini sama Allah untuk berubah. Dan ada tujuannya. Kenapa malaikat itu berubah. Sama seperti kisah ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan datang kepada Nabi Lut alaihi wassalam. Mereka berubah wujudnya menjadi manusia, kemudian menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, jadi sifat malaikat itu diantaranya adalah berubah menjadi manusia. Dan umumnya mereka berubah menjadi laki-laki. Baik. Kemudian sifat berikutnya dari sifat para malaikat, innal malaikata alamun ghaibiyun. Malaikat itu termasuk makhluk yang gaib. Ya, makhluk yang gaib. Kita tidak bisa lihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Jadi makhluk gaib itu maksudnya makhluk yang tidak tampak dalam pandangan manusia. Itu makhluk yang gaib. Makanya kayak ruh itu termasuk gaib karena nggak bisa dilihat. Malaikat, jin, ya. Ustaz, gimana kalau ada orang yang bisa melihat jin? Maka kita katakan ada orang yang bisa melihat jin. Ini bukan satu kelebihan, tetapi ini satu kekurangan. Karena hukum asal jin tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Ketika ada manusia bisa melihat jin, berarti dia sedang berada pada tingkatan keimanan yang sangat rendah. Maka dia harus mengecas imannya. Makanya kita jangan ngecas HP doang, Pak. Ya, iman itu perlu dicas. Ya, akhirnya gara-gara sering nonton film horor kan, pergi ke lorong, terus susternya seperti itu. Ya, karena seperti itu. Makanya jangan suka nonton film-film horor. Ya, karena itu dapat menimbulkan rasa takut. Tidak boleh manusia itu takut kepada jin, itu tidak boleh. Dia termasuk perkara yang dilarang. Manusia takut sama jin itu. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan berlindung sama Allah Ta'ala dari pengaruh jin. Makanya jin itu dalam penjelasan para ulama, terutama ulama-ulama ruqyah ya, semakin kita itu menghiasi diri kita dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan ibadah, pengaruh jin itu akan semakin kecil dalam diri kita. Tetapi ketika kita meninggalkan ibadah, maka itulah yang menyebabkan kenapa orang itu bisa kesurupan, ya kenapa orang itu bisa ditakut-takuti sama jin, ya kenapa orang itu bisa diganggu sama jin, karena dia jauh dari Allah Ta'ala. Ya, karena iblis sudah bersumpah, aku akan senantiasa menggoda manusia dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari bawah, kecuali dari atas. Dia tidak bisa mengganggu manusia dari atas. Karena itu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, aku akan senantiasa mengganggu manusia, dikecualikan sama iblis, kecuali hamba-hambamu yang selalu kembali kepadamu. Artinya ketika seorang itu dekat dengan Allah, maka pengaruh jin, pengaruh iblis beserta bala tentaranya itu tidak akan signifikan terhadap diri kita. Ya, makanya kenapa kita kadang-kadang lewat di tempat yang gelap itu kan bukan takut sama begal ya, kan takut sama ada penampakan ini kan. Ya, itu karena kita jauh dari Allah. Adapun orang beriman dia tidak akan takut sama. Ya, karena hukum asal jin itu tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia.
Kalau ada penampakan, antum baca doa nggak lari-lari dia jinnya itu, berarti itu bukan jin dari kalangan jin, tapi jin dari kalangan manusia. Ya, antum lempar aja itu. Ya. Kan banyak kan yang seperti itu ngeprank gitu kan. Ya. Lari dalam kolam, malah setannya jatuh juga dalam kolam gitu kan. Ya. Ya. Jadi kita kembali di sini bahwasanya malaikat itu termasuk makhluk yang sifatnya gaib, ya, makhluk yang sifatnya gaib. Jadi sifat malaikat kalau kita mau simpulkan, yang pertama mereka diciptakan dari cahaya, yang kedua mereka memiliki sayap, yang ketiga mereka itu mampu berubah wujudnya menjadi manusia dengan seizin Allah. Kemudian mereka itu adalah alamun ghaibiyun, termasuk makhluk yang gaib, ya, makhluk yang gaib. Kemudian nama-nama malaikat beserta pekerjaannya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Apa pekerjaannya? Al-muwakkal bil wahyi min Allah Ta'ala ila rusuli, yaitu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Nah sekarang kan para rasul itu sudah tidak ada tuh. Apa tugas malaikat Jibril? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya, kira kita belum dapat surat SK pensiunnya Pak. Gak ada juga. Ya. Surat pensiunnya belum ada. Kalau ditanya untuk apa malaikat Jibril, apa tugasnya? Wallahu a'lam. Mungkin Allah memberikan tugas yang lain, ya, yang tidak disebutkan kepada kita. Karena ketika disebutkan terkait masalah Jibril menyampaikan wahyu, itu kan di zaman wahyu masih turun. Tetapi setelah itu kan tidak disebutkan sama Nabi. Nanti kalau Jibril sudah selesai menyampaikan wahyu, kemudian tugasnya apa, kan tidak ada keterangan yang lebih jelas dalam masalah ini. Ya, cukup kita imani bahwasanya di antara tugas pokok Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Nah dari sini kata para ulama, hanya malaikat Jibril yang mendapat amanah untuk menyampaikan wahyu. Malaikat yang lain tidak. Ya, malaikat yang lainnya tidak. Yang kedua yaitu malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan dan yang menjadikan adanya angin. Ya. Di sini tidak disebutkan namanya apa, cuma ada malaikatnya tersendiri. Ya, ada yang mengatakan yang menurunkan hujan itu malaikat Jibril, tapi pendapat yang paling kuat bahwasanya Jibril tidak bertugas untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang tersendiri yang menurunkan hujan itu. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat rahmat, namanya malaikat rahmat namanya. Karena hujan itu bagian daripada rahmat Allah. Makanya ketika Imam Abu Hanifah itu ketika beliau ditanya, bagaimana pendapatmu tentang satu manusia yang dia sholat tidak ruku tidak sujud, dia makan bangkai, kalau rahmat turun dia lari, kalau kebenaran datang dia takut. Nah pertanyaan ini dilemparkan dulu kepada murid, siapa yang bisa jawab? Ternyata muridnya tidak ada yang bisa jawab. Ada satu yang nyeletuk, dia bilang ini mah orang gila katanya. Maka diperinci satu-satu sama Imam Abu Hanifah. Ya, kata beliau, ya, adapun ada orang sholat tidak sujud tidak ruku, itulah sholat jenazah. Sholat jenazah gak ada ruku gak ada sujud. Makanya sholat jenazah itu diperbolehkan untuk dilakukan di kuburan karena tidak ada ruku tidak ada sujudnya. Kemudian yang kedua, ada orang makan bangkai, maka dijawab, iya itulah bangkai ikan, karena bangkai ikan itu halal. Segala yang ada di laut itu selama baik dia sudah jadi bangkai halal. Tapi jangan binatang darat dibuang ke laut supaya halal. Ada kambing kena tabrak, ya mati kan, daripada dibuang, lempar aja ke laut biar halal. Jadi kambing laut. Ya nggak ada kambing laut itu. Iya. Apa gitu kan, misalkan sapi laut kah gitu kan ya. Jadi segala yang di laut itu semuanya halal, baik yang masih hidup atau yang sudah jadi bangkai, selama dia itu memang hewan yang boleh untuk dimakan gitu loh, dan dia tidak mendatangkan mudarat. Makanya kayak anjing laut, singa laut ya boleh dimakan, cuma saya tidak mau makan aja. Mungkin kalau tuh mau coba makan anjing laut, singa laut tidak apa-apa gitu kan, atau mau buka warung makan seafood gitu kan, jadi menunya itu apa ya, manusia laut gitu kan ya, kuda laut gitu ya,
Kayak bulu babi itu kan boleh dimakan bulu babi itu. Enak ya. Itu enak itu. Ya. Sampai para ulama itu berbeda pendapat apa hukumnya makan buaya. Ada yang mengatakan hukum makan buaya itu tidak boleh karena dia termasuk hewan yang bertaring, hewan buas. Tapi pendapat yang paling kuat, dan saya pilih pendapat ini, makan buaya itu boleh. Karena dia itu tidak termasuk kategori hewan yang hidup di dua alam. Ketika dikatakan hidup di dua alam, dia harus hewan itu tuh antara di darat atau di air itu sama-sama bertahannya lama. Sementara buaya itu menurut penelitian dia hanya di darat itu sebentar, tetapi paling banyak tuh di air. Nah, kalau hewan itu sudah hidup di air, maka meskipun dia hewan buas, dia boleh untuk dimakan. Kayak contoh ikan piranha itu. Ikan piranha itu boleh dimakan karena dia hewan air. Ya. Cuma masalahnya kalau kita makan buaya itu, siapa yang akan makan duluan itu aja. Apakah dia makan kita duluan atau kita makan dia duluan? Itu aja bedanya itu. Ya. Tapi masih banyak yang hal-hal yang lainnya, Pak. Ada gurami itu kan ya. Itu buat apa bukan buaya juga kan ya. Kepiting, anggur. Ya, kepiting itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, kepiting itu apakah halal atau haram? Ada yang mengatakan kepiting itu karena hidup di dua alam katanya, maka dikatakan tidak boleh. Ya, sehingga ada yang tidak makan kepiting tapi makan apa namanya kalau di laut itu rajungan. Ya, ada yang makan rajungan. Tetapi kalau anda udah mau kepiting, rumah saya terbuka lebar kok. Ya, nggak apa-apa, silakan di. Ya, berarti itu halal dia, kepiting itu halal. Iya, karena hukum asal kepiting itu tuh bukan hidup di darat, tapi dia hukum hidupnya di laut atau di air. Dia hidupnya di air. Ya, paling seringnya itu hidupnya. Secara penelitian, dia kepiting itu ke darat hanya sebentar, setelah itu balik ke air. Ya. Jadi hewan itu bisa dikatakan hewan hidup di dua alam kalau kehidupan di kedua alam itu sama seimbang gitu loh. Di lautnya seimbang, di air sama di daratnya seimbang. Tetapi kalau dominan salah satunya, maka dia tidak dikatakan hidup di dua alam. Apa hukumnya katak, Ustaz? Katak itu tidak boleh dibunuh. Ya. Kodok, katak itu tidak boleh dibunuh. Karena dibalik ngok-ngoknya itu adalah tasbih kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak boleh untuk dibunuh. Makanya yang makan terasi katak itu bahaya. Ya. Segera bertobat sama Allah. Terasi katak, ada terasi katak gitu kan? Ya. Terasi udang aja sekarang. Hukumnya haram katanya, kodok itu ya? Tidak boleh dibunuh pokoknya. Tidak boleh dimakan maksudnya? Tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh aja nggak boleh, apalagi dimakan. Tidak boleh dibunuh. Oh, makan hidup-hidup pasti. Masih buta pasti. Ya, jadi dia tidak boleh dibunuh. Kodok itu tidak boleh dibunuh. Ada itu ada dalilnya tersendiri. Kodok tidak boleh dibunuh. Ayam berkokok itu tidak boleh dimarahin. Karena kokokannya itu untuk membangunkan manusia dan itu bentuk dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya, bertasbih kepada Allah. Jadi kodok ngok-ngok gitu kan? Ya, kodok ngorek kalau kata orang itu dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian saya tambah sedikit. Malaikat berikutnya yaitu malaikat Israfil. Yang mana malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala. Ya. Tiupan sangkakala itu ada dua. Tiupan yang pertama disebut dengan nafhatu al-faza. Apa itu nafhatul faza? Yaitu tiupan untuk membinasakan seluruh makhluk. Termasuk malaikat Israfil itu juga dibinasakan sama Allah. Jadi setelah tiup trompet itu dia juga meninggal gitu loh. Tapi dia dibangkitkan duluan setelah itu. Karena dia akan meniup dengan tiupan yang kedua yang disebut dengan nafhatul ba'as, tiupan kebangkitan. Jadi tatkala kita kita mungkin tidak ketemu sama itu ya. Karena yang bertemu dengan hari kiamat itu bukan orang beriman tetapi orang-orang kafir. Ya. Jadi ketika ditiupkan tiupan pertama itu, manusia itu ada yang masih menggunakan pakaian, jadi dia langsung meninggal seketika. Tetapi ketika tiupan kedua, tadinya pakai pakaian, kemudian bangkit tidak ada pakaiannya. Ya, karena kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat tidak memiliki pakaian.
Ya, tidak ada pakaian, tidak ada sandal, kemudian tidak ada ya pokoknya alas kaki, tidak dihitan yang perempuan, yang laki-laki tidak dihitan. Perempuan itu bukan dihitan, Pak. Perempuan itu bukan khitan namanya. Makanya kalau ada akikah dan khitan itu kurang tepat kalau perempuan. Perempuan itu bukan khitan namanya, karena perempuan namanya itu hafat namanya. Karena dia tidak hukumnya wajib. Laki-laki yang hukumnya wajib harus dikhitan. Khitan itu hukumnya wajib. Tapi kalau perempuan boleh dikhitan, boleh tidak. Ya, boleh dihafat, boleh dipotong atau tidak, itu perempuan. Kalau laki-laki wajib. Karena itu bagian daripada kesucian bagi laki-laki. Nah, jadi laki-laki itu tidak dikhitan kembali seperti setelan pabrik. Ya, setelan pabrik ya kembali ya dikumpulkan dalam kondisi telanjang semua. Sampai-sampai Aisyah pada waktu itu bertanya, "Nah, kalau telanjang terus saling lihat satu dengan yang lainnya," katanya. Ya, nanti ada yang si A ngelihat ke si B ngelihat ke si A gitu kan. Laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Maka Nabi menjelaskan tidak ada lagi untuk ngintip kiri kanan pada waktu itu, karena semua urusan itu akan kita itu disibukkan dengan urusan masing-masing. Tidak ada lagi untuk ngintip, "Oh, kamu ya orang kok kamu gini," gitu kan. Tidak ada seperti itu. Baik. Kemudian malaikat berikutnya yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, yang disebut dengan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama namanya. Apakah Israel itu nama yang disepakati oleh para ulama? Secara riwayat, para ulama mengatakan dalil yang menyebutkan adanya nama malaikat Israel itu secara riwayat itu kurang tepat. Jadi dhaif. Sehingga hadis yang dhaif itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, kalaupun yang datang di dalam Al-Quran itu namanya malakul maut, ya namanya malaikat maut, ya. Jadi namanya ya malaikat maut namanya, malakul maut. Ya, jadi bahasa pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Nah, malaikat maut itu dia cuma satu, tetapi dalam dia bekerja dia punya anak buah. Antum buka ensiklopedia kematian, tulisannya Imam Al-Qurtubi. Jadi tugasnya malaikat maut itu hanya mencabut ruh dari jasad. Ketika sudah keluar, nanti para malaikat yang lain yang akan melanjutkan tugasnya. Ya, pertanyaannya gini, Ustaz, gimana kalau di satu momen ternyata ada 5 orang yang meninggal bersamaan? Maka kata para ulama, malaikat maut itu hanya akan bertugas pada satu tempat, di mana tempat dia untuk mencabut. Sisanya nanti malaikat-malaikat yang menjadi anak buahnya yang akan mencabut nyawanya. Ya, cuma itu dalam perintah malaikat maut. Ya. Dalam malaikat maut, dalam perintah malaikat maut. Nanti ditarik dari sini, ruh itu dicabut dari sini. Ya, jadi tangannya itu nanti begini. Tarik. Kalau dia seorang mukmin ditariknya pelan-pelan seperti ceret air yang keluar dari ceretnya. Tetapi kalau orang yang kafir ditariknya keras. Karena antara jasad dengan ruh itu tidak mau berpisah. Ya. Makanya kata Nabi SAW, orang kafir ketika ditarik ruhnya itu seperti seorang menarik benang di antara pintalan benang, atau seperti dia sedang menarik tali di antara pintalan tali yang sedang semeraut, ditarik dengan sangat kerasnya. Coba kayak tali nilon, tali apa itu, rapia itu Pak. Kalau sudah dia semeraut itu kan, kita kalau mau tarik itu kan biasanya kita tarik dengan keras seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara menarik ruhnya orang-orang kafir. Jadi tidak ada lembut-lembutnya. Ya, seraya mengatakan ya ayyatuhan nafsul khabisa ukhurji ila ghadwi min rabbika, keluarlah engkau menuju kemurkaan Rabbmu, ya, menuju neraka yang telah disiapkan bagimu. Jadi tidak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh malaikat maut ketika mencabut nyawa orang-orang kafir. Yang lain kita bersyukur menjadi orang beriman supaya dicabut ruh kita dengan mudah. Tapi kemudian ada namanya malaikat itu Al-Kiram Al-Katibun. Yang mana Al-Kiram Al-Katibun tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Ya, mencatat amal baik dan buruk. Ada di kanan dan di kiri kita. Satu orang punya 2 malaikat. Makanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Iya. Jadi satu orang punya 2 malaikat. Kalau kita meninggal dunia, maka malaikat itu sudah purna tugas, tidak melakukan tugas lagi untuk mengawal manusia.
Dia hanya akan mengawal manusia yang dia ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Ketika lahir manusia baru, maka malaikat yang baru yang akan bertugas untuk mengawal itu. Ya, bayangkan sekarang kalau ada jumlah penduduk di Indonesia ini yang di dunia ini sekitar 7 miliar, berarti 7 miliar kali 2 itu jumlah malaikat yang ada sekarang. Belum yang sudah meninggal dahulu. Makanya jumlah malaikat kata para ulama itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya, jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW. Kemudian di antara nama malaikat yang lainnya ada yang disebut dengan malaikat penjaga surga atau biasanya kita kenal dengan malaikat Ridwan. Ada malaikat penjaga api neraka yang disebut dengan malaikat Malik. Kemudian malaikat di dalam kubur namanya Munkar dan Nakir. Ya. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Ya, ada malaikatnya sendiri supaya gunung itu tetap kokoh berdiri. Ya, dan malaikat-malaikat yang lainnya yang itu tugasnya sangat banyak sekali. Sehingga di sini disebutkan banyak sekali tugas-tugas malaikat itu ya yang Allah berikan kepada mereka. Jadi tidak terbatas pada sekedar 10 saja, tapi memiliki tugas yang sangat banyak. Bahkan ada malaikat tugasnya apa coba? Mengumpulkan doa-doa manusia. Nanti doa itu dibawa naik ke atas. Ya. Itu disebut dengan malaikat sayyahun namanya. Dia keliling. Ada juga malaikat yang tugasnya cuma sekedar patroli doang. Patroli aja. Ya. Itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Malaikat Lukas. Ya. Jadi malaikatnya 3 Pak. Terakhir ya. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita beriman terhadap malaikat ini? Yang pertama, beriman kepada malaikat ini menjadikan kita mengetahui tentang betapa kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Allah menciptakan makhluk yang begitu besar. Allah menciptakan makhluk yang begitu taat. Makanya kan tadi saya bilang malaikat itu makhluk yang besar tetapi tawadu. Sedangkan manusia itu kecil tetapi egonya besar. Bahkan lebih besar daripada dunia ini. Itulah manusia. Kesombongannya itu tinggi manusia itu. Ya. Makanya kata para ulama, kalau ada manusia yang ego dan sombongnya tinggi, berarti itu tanda hatinya itu perlu dimasukkan ke bengkel. Ya, bukan bengkel ini maksudnya. Ini bengkelnya beda ya Pak. Masuk ke bengkel akhlak. Jadi ada penyakit dalam hati kita. Antum bawa ke spesialis penyakit dalam nggak bisa dideteksi, tapi bawalah ke majelis ilmu, baru bisa terdeteksi kalau kita punya penyakit hati. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang kita rasakan ketika kita beriman kepada malaikat, yaitu al-istiqomah ala taatillahi ta'ala. Bahwasanya kita akan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita tadi itu menyadari ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ya, meskipun tidak ada orang yang lihat kita, tetapi ketika kita mengimani, oh ada malaikat nih kiri kanan saya. Ya, saya beramal aja. Nanti mereka yang catat. Kita itu akan semangat beribadah kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat kita. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di antara pengaruh kita beriman kepada malaikat, melatih kita untuk memiliki sifat sabar dalam beribadah. Ya, sabar dalam beribadah. Karena sabar ini luar biasa, Pak. Sabar itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Sedangkan syukur disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebanyak 75 kali. Ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir, ya, di antara pengaruh kita beriman kepada para malaikat, terutama malaikat maut, ya, bahwasanya kita akan lebih semangat untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita meninggal. Bahwasanya malaikat maut itu kapanpun bisa mencabut nyawa kita. Ya, dan tidak ceritanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa dia kirim WA dulu kita. Ada di antara antum yang punya nomornya malaikat maut? Ya, kirim WA. Mas, saya mau datang cabut nyawa ya. Oh sebentar, tak tobat dulu. Ya.
Gak ada ceritanya seperti itu. Nah, ini menjadikan kita untuk lebih semangat beribadah, kemudian lebih mempersiapkan diri kita kepada kematian. Ya, oleh karenanya para jemaah sekalian, malaikat itu adalah makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang luar biasa, yang Allah tugaskan dan tidak pernah bermaksiat. Dan di antara tugasnya adalah mereka mendampingi manusia dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Maka berusahalah untuk menjadikan malaikat sebelah kanan yang sibuk mencatat, dan jadikan malaikat sebelah kiri untuk diam istirahat sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Monggo dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, begini Ustaz, kalau menilik ketika zaman saya masih SD, mungkin sampai hari ini ya, baru tadi itu ada istilah bahwa malaikat yang 10 itu harus atau wajib kita ketahui gitu Ustaz. Kalau di sekolah-sekolah dulu, termasuk diantaranya adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu yang mencatat yang ada di bawah kita, yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, kemudian yang ingin kami pertanyakan itu juga terkait dengan manusia biasa seperti kita itu, yang dia mempunyai keistimewaan atau apa gitu, bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan ada orang yang percaya untuk itu Ustaz. Bahkan ada yang sampai minta petunjuknya atau apa seperti itu. Nah, apakah itu memang fenomena yang ada selama ini, dan sikap kita terhadap hal seperti itu bagaimana? Mengingat saat ini banyak orang-orang yang punya kepercayaan terhadap orang-orang yang seperti itu, banyak ya sekarang. Bagaimana untuk mensikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang fenomena yang sering kita dapati ya. Banyak orang-orang yang itu tadi, dia bisa melihat ini, kemudian dia memiliki kemampuan ini dan itu. Kita berkaca kepada apa yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwasanya Nabi itu, beliau pernah ketika sholat itu diganggu oleh jin. Kemudian karena saking geramnya Nabi SAW ini diganggu sama jin tersebut, akhirnya Nabi itu mencekik jin itu sampai jin tersebut air liurnya keluar membasahi tangannya Nabi, dan Nabi merasakan air liur itu keluar. Lalu Nabi mengatakan begini, andai kata engkau itu ya tidak ditakdirkan untuk tidak bisa dilihat oleh manusia, aku akan ikat engkau di tiang Masjid Nabawi dan engkau akan menjadi mainannya anak-anak. Ya, akhirnya karena Nabi mengetahui kodratnya jin itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, maka Nabi pun melepas jin tersebut. Nah, dari kisah ini para ulama itu mengambil kesimpulan bahwasanya memang hukum asal makhluk-makhluk yang sifatnya halus itu tidak bisa dilihat. Ya, kalaupun kita bisa melihat makhluk halus, itu tadi kembali kepada poin di mana mereka itu berarti berada pada tingkatan yang sangat lemah. Kalau dia mengaku saya bisa melihat jin, di sana ada jin yang berwarna ini, di sana ada jin yang seperti ini, itu berarti pada tingkatan yang sangat lemah. Nah, adapun ketika seorang itu dia diberikan ilham, maka ini hal-hal yang bisa di zaman sekarang itu ilham. Kemudian apalagi dia seorang yang taat sama Allah Ta'ala, dia diberikan sebuah karomah, itu hal-hal yang bisa. Ya, tetapi kalau untuk lebih ke arah melihat sesuatu yang sifatnya makhluk halus, apalagi mengaku bisa melihat jin, kemudian ditayangkan di televisi seperti itu, saya lebih condong kepada apa yang terjadi di zaman Nabi SAW, bahwasanya kita tidak bisa melihat hal tersebut. Ya, apalagi kan itu dipertontonkan segala macam. Di situ ada beberapa kerusakan yang terjadi di dalam tontonan tersebut. Salah satunya apa? Menjadikan akhirnya orang itu takut kepada
jin. Sementara manusia itu tidak boleh takut sama jin itu. Ya. Tidak boleh takut kepada jin. Nabi yang menyuruh kita, Al-Quran yang menyuruh kita. Ya. Kemudian banyak fenomena yang kita dapati juga seperti apa itu? Ada tukang pengobatan ruqyah ya, yang makan jin itu, dimakan jin itu. Dimasukkan botol. Ya, terus dimasukkan ke dalam. Ini kebanyakan nonton Jin dan Jun. Ya. Atau kebanyakan nonton itu apa, film apa tuh? Tuyul ya itu ya. Ya. Tuyul dan Pak Yul. Ya, kan itu ada botolnya kan, dibuka terus disedot seperti itu. Iya kan seperti itu. Iya. Maka kita kata, iya secara media sihirnya memang itu pakai itu, memang media sihirnya. Ya. Kita kalau katakan tukang sihir bisa lihat jin, itu mah wajar karena mereka sebelum mereka ingin jadi tukang sihir, mereka harus melakukan tindakan-tindakan kekufuran kepada Allah. Contoh, di antara tukang sihir yang sudah bertobat, mereka cerita, sebelum saya masuk ke dalam ranah itu, satu, saya harus mengambil darah haid wanita, kemudian darah itu diusap-usap di mushaf Al-Quranul Karim. Ya. Itu memang rentetannya seperti itu. Kemudian nanti mushaf itu diletakkan di kakinya, kemudian dibawa ke dalam toilet. Memang seperti itu rentetannya. Dan ini yang mengaku seperti itu adalah orang-orang yang sudah mantan dari dunia-dunia gelap seperti itu. Ya, baru setelah itu dia akan mengikat perjanjian dengan jin itu. Makanya kan ada istilah jin turunan, jin apa segala macam. Karena dia tidak memutus hubungan itu dengan jin tersebut. Karena kalau kita tidak memutus hubungan dengan jin itu, maka jin itu yang akan mendatangi kita, terus mendatangi kita, bahkan sampai anak keturunan kita di keturunan yang ketujuh, dia jin itu pasti akan mengikuti kita. Karena jin itu memiliki usia yang panjang. Makanya kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan apa? Innash syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhidu aduwa, maka jadikan dia tetap sebagai musuh, jangan menjadi teman. Oleh karena itu para jamaah sekalian, orang yang beriman, ya, pandangannya dia akan dijaga dari pandangan-pandangan seperti itu. Ya, maka kita katakan kalau dia itu bisa merasakan yang sifatnya karomah, dia itu bisa merasakan yang sifatnya ilham, dia adalah wali-wali Allah, itu hal yang terjadi di zaman sekarang, bisa terjadi di zaman sekarang. Iya, kita bisa merasakan yang demikian. Kecuali kalau kita adalah orang yang tidak taat sama Allah. Kalau orang yang sudah taat sama Allah Ta'ala, dia memiliki ketaatan yang luar biasa sama Allah, dia akan diberikan karomah oleh Allah, dia akan diberikan ya tingkat kewalian oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita bukan orang yang taat kepada Allah Ta'ala, lalu kita, mohon maaf nih, ada bahasa, oh dia memiliki kekuatan supranatural, kemudian dia adalah orang yang indigo gitu kan, maka kita katakan hal tersebut bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya andai kata jin itu tidak ditakdirkan untuk tidak bisa dilihat, maka niscaya aku akan ikat engkau di tiang masjid Nabawi. Nah, oleh karenanya, terus bagaimana cara mensikapi kita pada perkara-perkara demikian? Ya udah, kita hal-hal demikian itu tidak perlu untuk ya diyakini bahwasanya ini perkara-perkara yang sangat jauh dari akidah Islam. Justru ini merusak akidah. Nanti ada pendekar merah kan, mungkin besok pendekar biru kan, ya. Kemudian ini segala macam, ya uji nyali segala macam, ya. Terus nanti ada jin main jelangkung segala macam. Itu gak ada kerjaan. Mukmin yang apa istilah itu, yang sejati itu, dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maaf ya, itu pekerjaan yang konyol seperti itu. Ya, jelangkung, jelangsek gitu segala macam itu. Kemudian takut sendiri jadinya itu. Ya, buat apa ya? Ya, gak ada manfaatnya seperti itu. Tapi cara saya dia yang bisa saya sampaikan, sudah jam 1 ya, waktu yang untuk kembali ke laptop ya. Tip ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dari antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.